Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan melanjutkan cerita yang sebelumnya ya gengs, yang berjudul Kuyang. Oke, daripada lama-lama Michan akan langsung masuk ke ceritanya. Kuyang bagian yang keempat. Assalamualaikum, gimana kabarnya Jang? Sehat? Alhamdulillah, Umi di sini sehat, yang di pondok juga pada baik. Alhamdulillah, anak-anak santri nambah banyak setiap minggu. Mereka juga rutin kirim doa buat Dadang. Umi dengar katanya di dekat kerjaan Ujang wanitanya cantik-cantik ya. Cuman Umi minta kalau mau nyari calon jangan orang sana ya, nanti Ujang susah pulang ke sininya. Itu anaknya Wak Haji sudah lulus sekolah, orangnya cantik, rajin ibadah, bahkan ngajinya juga bagus. Kalau Dadang mau, nanti sama Umi disambarin ke Wak Haji ya. Jangan lupa kalau punya rezeki itu jangan lupa disimpan buat sodako supaya berkah. Juga Ujangnya dikasih kesehatan sama Gusti Allah. Jangan ngirim uang terus ke kampung. Buat Umi sama adik-adik Ujang di sini. Alhamdulillah ada aja rezekinya. Pesan dari Wak Ridwan, tutup mata, jaga pandangan, kuatin lagi sholawatnya. Sudah dulu ya Jang, jangan lupa jaga sholatnya. Wassalamualaikum. Tak terasa air mataku mengalir. Kulihat di dalam amplop itu terdapat foto 3R. Ku perhatikan wajah gadis itu mirip Desi Ratnasari. Bedanya hanya matanya sipit dan punya tahi lalat di hidung. Ku balik foto itu tertera sebuah nama, Ais Komariah, cantik, gumamku. Entahlah, sulit menggambarkan rasa hatiku saat ini. Yang pasti rasa rindu itu sangat luar biasa. Ku peluk surat itu hingga tertidur. Hari itu semua urusanku sudah beres, sedangkan Pak Sabar dan Pak Karsono masih belum selesai. Aku berniat untuk pulang duluan lewat laut. Aku berharap semoga ada kapal ke pulau yang biasa transit untuk menurunkan barang atau mengambil udang di kampungku sehingga aku bisa ikut. Karena kapal penumpang yang biasa sandar di kampungku itu seminggu hanya 2 kali dan hari ini bukan jadwalnya untuk sandar di kampungku. Dari kantor sebelum kembali ke mes, aku singgah di pelabuhan, memastikan kalau ada kapal ke pulau. Baru sampai di pelabuhan, aku langsung disambut para calo kapal speed. Tapi semua aku tolak, harga tiket kapal speed sangat mahal bagi kantongku. Aing, gumamku, seperti tidak yakin dengan yang kulihat. Takut hanya mirip, mataku tidak lepas memperhatikannya. Dan sepertinya dia merasa ada yang memperhatikan lalu menoleh ke arahku. Tampak mukanya juga terkejut dan salah tingkah. Dan kami pun saling menghampiri. Ying, panggilku heran. Bapak mau pulang ya? Maaf Bapak, saya belum bisa menjalankan apa yang Bapak amanahkan di tulisan itu. Karena mendadak saya harus ke kota, kata Aying seperti terburu-buru. Aku semakin heran karena dia tidak membawa apapun. Tidak apa-apa, jawabku tersenyum sambil mengelus pundaknya, meskipun banyak tanya di otakku. Kalau Bapak mau pulang sekarang, sebentar lagi kapalnya Daeng Aras mau ke pulau Pak. Mari saya antar, kata Aying. Wajahnya kebingungan, sepertinya dia tidak nyaman dengan pertemuan ini. Atau dia takut jika aku mengetahui tujuannya. Aku seperti tidak mengenali Aying, entahlah. Setelah dipertemukan dengan Daeng Aras, aku permisi untuk mengambil barang-barangku di mes. Sebelumnya aku serahkan sejumlah uang untuk sangu Aying. Tapi dia menolak dengan tatapan tidak suka. Aku terkejut melihat tatapan itu. Buru-buru ku tarik lagi tanganku. Dan ku tawarkan kalau mau menginap bisa di mes saja. Asalkan bilang aku yang membawa pasti diizinkan oleh Pak Rahmat. Tapi dia menolak dengan tegas. Hari itu aku melihat Aying yang berbeda. Semalaman aku berada di kapal, terombang-ambing oleh ombak laut. Beruntung aku tidak mabuk kali itu. Dan menjelang maghrib aku baru sampai. Setelah menurunkan aku dan beberapa pedagang di kampungku, kapal itu pun bertolak lagi ke pulau. Seperti tahu aku bakal sampai rumah saat malam, di atas meja rotan sudah disiapkan korek dan lampu kapal oleh Aying, agar saat masuk rumah tidak kegelapan. Otakku teringat tatapan mata Aying yang mengerikan itu.
tapi buru-buru ku tepis dengan mengingat kebaikan yang sudah diperbuatnya selama ini. Otakku tetap mengingat perilaku Aying selama ini. Sebenarnya dia lebih suka bekerja daripada berkumpul dengan orang banyak. Dan saat berkumpul, dia juga termasuk orang yang tidak banyak bicara. Sikap usilnya itu sering bikin orang kaget. Banyak yang merasa heran kalau Aying bisa sangat usil, dan usilnya biasanya malah menyelamatkan. Pernah suatu ketika pas musim lobster laut, seorang nelayan hendak ke laut untuk menangkap lobster. Aying mendatangi nelayan itu yang sedang sibuk mempersiapkan alat penangkap. Sambil mengobrol, Aying mencabut saluran pembuangan air dari dalam, hingga dengan cepat air itu masuk ke dalam kapal. Setelah itu Aying pergi tanpa pamit, dan saluran itu dibuang di pasir dekat kapal itu. Sang pemilik kapal melihat, tapi belum menyadari kalau air sudah masuk ke dalam kapal. Setelah membereskan peralatan penangkapan lobster, nelayan itu keheranan karena kapalnya semakin rendah dan dekat dengan batas ketinggian air. Begitu melihat ke bawah, sudah hampir penuh dengan air, dan dilihatnya selang yang dibuang Aying. Cepat-cepat diperiksanya saluran pembuangan. Seketika nelayan itu mengucapkan sumpah serapahnya. Bisa dipastikan, lelahnya dia menguras dan harus memperbaiki saluran itu. Butuh waktu sangat lama untuk memperbaiki saluran pembuangan itu karena ada bagian yang harus ditambal. Begitu selesai memperbaiki, terdengar kabar ada badai beliung di laut, di tempat yang akan dia datangi tersebut. Banyak keusilan Aying yang akhirnya orang menyesal telah menyumpah serapahi dia. Hampir 2 hari 1 malam berada di laut. Badan rasanya seperti ditinju orang 10. Selesai mandi dan sholat, aku masak. Sebenarnya aku ngantuk, tetapi karena isi perutku lebih dulu protes, akhirnya aku masak mie rebus dengan telur ditambah kangkung beberapa batang yang kupetik di samping rumah. Kurang bertenaga rasanya jika makan tidak pakai sayur. Di kampungku jarang ada yang bertanam sayur atau menjual sayuran karena orang lebih suka makan ikan. Akhirnya aku menanam sendiri dengan menggunakan pot bekas barang yang tidak dipakai lagi atau menggunakan plastik deterjen. Tanah yang kutempati berpasir, sangat sulit untuk menanam sayuran. Saat panas dia kering, saat hujan dia basah. Setiap pulang dari tambak atau setelah melakukan penyuluhan, aku selalu pulang membawa tanah yang bagus. Melihat kebiasaanku seperti itu, Aying juga sering melakukan hal yang sama. Dia membawakan oleh-oleh yang berharga untukku, yaitu tanah yang bagus. Malam itu aku tak dapat lagi menahan kantuk. Mataku hanya mampu sampai mengucapkan salam usai sholat isya. Dar! Suara buah pinus jatuh di atas rumahku hingga membuatku terkejut. Kulihat di sela-sela dinding papan tampak cahaya matahari menembus celah dinding. Aku langsung bangkit untuk melaksanakan kewajibanku, walaupun badanku rasanya masih kaku. Selesai bersih-bersih, aku melihat sehelai kertas jatuh di bawah meja makan. Sekilas menebak seperti tulisan Aying, dan benar saja. Aying memberikan catatan balasan dari tugas yang kutinggalkan sebelum aku ke kota. Walau hanya selisih setengah hari, tapi hampir semua ditangani dengan baik. Aku berangkat sehari sebelum ketemu dia di kota. Umamku. Aku termangu. Banyak pertanyaan berkecambuk di kepala. Kapan dia menyelesaikan semua ini? Kapan dia berangkatnya? Naik apa? Lewat mana? Mengapa sikapnya kemarin seperti itu? Mengapa akhir-akhir ini baru sadar ada yang aneh dengan Aying? Apa karena baru kali ini aku memperhatikannya ya? Sambil menekan-nekan tulang pelipisku yang tiba-tiba nyut-nyutan, perutku mulai berdendang. Sepertinya pertanyaan itu sangat menguras energiku. Aku pun buru-buru ke dapur untuk menggoreng telur, sekedar membujuk lapar. Hampir 3 minggu ini Aying tidak ada kabarnya, dan aku juga tidak punya kesempatan untuk bertanya dengan keluarganya. Selama ini keluarganya Aying sangat tertutup, sehingga jarang orang yang datang berkunjung ke rumahnya. Hanya Aying yang berbeda, walaupun tertutup, tapi dia masih mau bermasyarakat seperti yang lain. Malam itu aku teringat dengan surat dari Umi. Ku pandangi gambar gadis manis yang mau Umi kenalkan ke aku.
Aku hanya tersenyum. Umi, Umi, ada-ada aja, gumamku sambil geleng-geleng kepala. Aku termasuk anak yang paling dekat dengan Umi, dan aku tahu kapan Umi sedih, susah, dan senang. Setelah kepergian Abah, keinginanku hanya satu, yaitu tidak akan membiarkan Umi sedih lagi. Ku baca kembali surat itu, kata demi kata ku resapi dalam-dalam. Aku merasa seolah-olah aku tidur di pangkuan ibu, sambil tangan keriput itu mengelus-ngelus kepalaku. Mengalir air mataku tanpa mampu kutahan. Dan saat membaca pesan Uwa, jantungku berdebu kencang. Ku luruskan badanku, mataku mencari-cari sesuatu yang entah apa. Ingatanku kembali pada mimpiku beberapa waktu yang lalu. Aku bergidik mengingat mimpi yang menyeramkan itu, seperti nyata. Tapi aneh, mengapa pesannya sama dengan yang kakek itu sampaikan? Ada makna apa? Pikiranku mengembara kemana-mana hingga aku merasa takut untuk tidur. Takut jika bermimpi seseram itu lagi. Tapi karena kelelahan, aku pun tertidur. Seperti biasa aku selalu bangun subuh, kecuali jika kurang enak badan. Setelah selesai beres-beres, ku buka semua jendela, sehingga angin pagi masuk dalam rumah. Hari itu pantai tampak jauh, air laut surut, dan kesempatan seperti itu selalu ku gunakan untuk jogging. Matahari beranjak naik. Dari kejauhan, tampak ibu-ibu sedang berjemur ikan di atas para-para bambu. Aku putuskan untuk kembali ke rumah, dan begitu sampai di pelataran rumah, kulihat seorang gadis berdiri di atas teras rumah. Wanita itu hanya memakai sarung dengan handuk kecil dijadikan penutup kepala. Rambutnya lebat panjang, agak berombak terurai ke depan. Langkahku semakin mendekatinya. Ada rasa penasaran, karena selama ini jarang ada wanita yang datang berkunjung, apalagi seorang gadis. Sepertinya gadis itu sengaja menungguku. Aku pun bergegas naik ke atas beranda rumahku. Mata kami saling menatap, dan gadis itu tak lama menundukkan kepala, entah malu atau lengah. Aku sendiri tidak mengerti dengan apa yang aku perbuat. Rasanya sangat aneh, dan sepertinya aku kehilangan diriku sendiri. Oh iya, maaf, mencari siapa ya? Tanyaku memecah kekakuan itu. Saya cuma mau menyampaikan surat dari Kak Aying, dan ini makanan titipan dari Mama, katanya pelan. Suara itu begitu lembut di telingaku, dan perlahan tanganku menyambut surat dan titipan dari ibunya Anying. Permisi, kata gadis itu sambil berjalan menuruni anak tangga rumahku. Aku hanya terpaku melihat gadis itu. Di otakku penasaran dengan isi surat Aying, dan sedikit kaget dengan kedatangan gadis yang tidak pernah kulihat sebelumnya, tapi seolah sudah mengenaliku. Tanpa sempat berkenalan dulu, sungguh aku merasa sangat bodoh dan memalukan di depan gadis itu. Iya, jawabku sia-sia. Gadis itu sudah jauh dan tidak mungkin mendengar lagi. Mirip artis juga gadis itu. Oh iya, mirip artis tahun 80-an kayaknya, gumamku. Aku segera duduk di atas kursi rotan kesayanganku. Ku letakkan plastik hitam yang berisi makanan itu, dan ku buka dengan buru-buru surat Aying tapi tetap hati-hati. Ku bentuk posisi dudukku agar lebih nyaman untuk membaca surat dari Aying. Assalamualaikum. Maaf Pak, jika saya tidak amanah dalam menjalankan pekerjaan saya selama ini. Dan saya pergi kali ini tidak ada bilang sama Bapak, karena ini juga mendadak. Insya Allah, jika urusan saya selesai, saya akan segera kembali Pak. Oh iya, selama saya tidak ada, biar Sukma yang membantu Bapak. Dan saya mohon jagakan dia ya Pak untuk saya. Dia sedikit nakal. Wassalam, Aying. Aku pandangi surat itu. Aku bergidik tiba-tiba. Ada aroma aneh yang terendus oleh hidungku, yang entah sumbernya dari mana. Ku dekatkan pelan-pelan surat itu ke depan lubang hidungku, dan aku menangkap aroma yang aneh. Baunya tidak enak. Ku ambil amplop yang kuletakkan di pangkuanku, dan aroma itu semakin kuat. Ku gosok-gosok hidungku, dan aroma itu semakin lengket rasanya. Sambil menutup hidung, ku amati amplop surat dari Aying, dan mataku tertuju pada noda hitam di sudut amplop itu. Ku cium dan aromanya sangat menyengat.
seperti bau amis campur air comberan. Segera aku letakkan surat itu di atas meja, lalu aku pergi untuk mencuci tangan dan mukaku. Tapi rupanya di otakku masih melekat aroma yang sangat menyengat tadi, sehingga aku mencuci muka dan tangan pun hanya sedikit membantu. Kuputuskan untuk membakar surat itu di perapian dapur, dan betapa terkejutnya aku. Saat api menyentuh noda hitam pada amplop itu, terdengar suara seperti garam yang dibakar, meletup-letup dan mengeluarkan asap agak kehitaman. Astagfirullah, ucapku agak teriak sambil melindungi mukaku dengan lengan kiri. Kupalingkan muka dan menyipitkan mata. Aku pun seketika melangkah mundur dan menghindari letupan itu, meski hanya sesaat. Dan akhirnya seluruh ruangan rumahku berbau anyir, campur bau seperti bau kotoran sapi yang mau membusuk. Buru-buru ku buka semua pintu dan jendela. Akhirnya aku duduk di bawah pohon pinus di samping rumahku sambil berharap bau itu akan lenyap dari dalam rumahku. Aku termenung mengingat kata-kata Aying. Mengapa dia menitipkan Sukma ke aku? Apa maksudnya untuk saya? Dan kenapa dia bilang Sukma itu nakal, sedangkan dilihat anaknya tampak kalem? Sukma itu siapamu, Ying? Dan ada apa sebenarnya denganmu? Gerutuku sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Aku teringat lagi dengan surat itu. Aku tak habis pikir, kenapa surat itu bisa meletup-letup gitu? Apa mungkin suratnya terkena garam? Tapi tidak ada yang mencurigakan selain bintik hitam yang lengket pada sampul surat itu. Tidak lama berselang, gadis itu datang lagi. Aku buru-buru bangkit dan menuju rumah. Aku khawatir aroma yang tidak sedap itu tercium olehnya. Dan sebelum gadis itu sampai di halaman rumahku, aku sudah naik ke tangga rumah dan aroma itu masih ada. Saat aku dalam kebingungan antara menerima gadis itu di rumah atau cuma di halaman, gadis itu sudah menyapa. "Pak, ada titipan jengkol dari mama, katanya bapak suka jengkol," kata gadis itu. "Tapi belum dimasak, kata Kak Aying bapak suka rendang jengkol. Biar saya masakan," imbuhnya lagi. Aku hanya terkesima melihat wajah Ayu dengan tatapan yang syahdu itu. Di otakku masih terganggu dengan aroma itu. "Iya," jawabku pendek sambil menganggukkan kepala. Sepertinya otakku sudah sengkleh. Tidak connect lagi antara otak, mulut, dan otot. Dan melihat aku hanya bengong saja, gadis itu pun langsung naik ke teras rumahku. Lalu masuk. Dan seketika aroma itu hilang tanpa bekas. Dan bersambung. Sekian dan itulah kisah misteri dari cerita yang berjudul Kuyang, bagian yang keempat. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah mau menonton video ini. Dan tak lupa Michan ucapkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.